Pemandian Cisolok ya, Cisolok Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya ditemani oleh Pak Haris Khadapi. Beliau merupakan seorang penggiat pariwisata, seorang ahli pariwisata, dan banyak memberikan materi-materi di sejumlah pelatihan. Kita sapa dulu Pak Haris ya. Apa kabar nih Pak Haris Khadapi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Podcastnya apa ini judulnya nih? Ansiety Teguh Setiawan. Oh, podcast Ansiety Teguh Setiawan. Ini salah satu podcast yang saat ini mungkin podcast dalam tanda petik UMKM. Iya betul Pak. Besok-besok nanti jadi podcast yang rame dikunjungi orang. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin ya Pak. Terima kasih nih atas doanya. Kita ngobrol santai aja nih Pak ya. Ngobrol ngarang dulu aja Pak ya. Jadi sebenarnya gini Pak, kebetulan kan saya juga ikut pelatihan geowisata ya, geowisata yang dilaksanakan oleh Dispar ini. Dan sebenarnya kan ketika ngomong geowisata ini terbilang program yang baru ya Pak ya, untuk di Kabupaten Lebak gitu. Karena kan sebelumnya kita udah punya ekowisata gitu ya, sekarang berpindah ke geowisata. Ini bagi pendengar kita kan ini belum pada paham ya, apa itu geowisata. Bisa dijelasin nggak Pak, geowisata itu secara umum aja ya, biar pendengar kita itu paham lah gitu gambarannya gitu. Titik tekannya itu di mana sih Pak geowisata itu? Pada dasarnya geowisata juga masuk dalam kriteria ekoturism gitu, karena basis objeknya itu sama, masih di alam, berbasis lingkungan kayak gitu-gitu lah. Dan misinya juga sama. Pertama untuk konservasi, kedua untuk edukasi, yang ketiga untuk local economic empowering, pemberdayaan ekonomi lokal gitu. Jadi belum disebut geowisata dan ekowisata kalau tidak ada tiga unsur tadi, konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, cuma bedanya kalau geowisata dia lebih berbasis kepada situs-situs geologi, di mana itu adalah, kita katakanlah secara bebas, ini adalah jejak karya penciptaan Tuhan terhadap bumi ini, yang di situ meninggalkan jejak-jejak yang bisa kita pelajari dari beraneka batuan, kemudian ada gejala-gejala fisik di alam yang bisa dipelajari oleh kita semua, dan itu menjadi aspek penting ya untuk dipelajari, sehingga dalam kegiatan pembelajaran ini, dalam kegiatan berkonservasi itu bisa sambil kita berekreasi gitu ya, sambil, kalau istilah teman-teman itu juga bisa bertadabur melihat aktivitas alam dan jejak rekam masa lalu, jutaan mungkin puluhan juta tahun atau ratusan juta tahun yang lalu, yang masih bisa kita saksikan pada hari ini. Nah, kemudian dari kegiatan wisata itu wajib hukumnya harus bisa memberdayakan dan mengangkat ekonomi masyarakat lokal. Nah, di geowisata itu ada tiga aspek juga yang menjadi basis dari geowisata, yaitu tadi keragaman geologinya sendiri, geoheritage, kemudian ada cultural diversity, dan ada biodiversity. Jadi keanekaragaman hayati, keanekaragaman warisan geologi, dan keanekaragaman kultur yang ada di sekitar situs geologi itu. Nah, simpelnya gitulah kira-kira. Ya. Oke, ini program yang cukup luar biasa gitu ya. Ini kan kalau mohon maaf ya, kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi juga gitu ya. Ini kan sebenarnya program, boleh dikatakan program internasional Pak ya, yang kemudian diadopsi oleh kita gitu ya. Dan ya dengan tujuan ya untuk memakmurkan masyarakat kita gitu Pak. Nah, dari Kabupaten Lebak sendiri ini sudah mencanangkan berapa titik destinasi geowisata gitu Pak, atau geopark itu sendiri Pak? Kalau dicanangkan sebagai sebuah destinasi mungkin tidak akan terlalu banyak, karena ada juga yang berdekatan. Jadi yang sudah kita ajukan ke Kementerian ISDM itu ada 32 geosite yang tersebar di 14 kecamatan. Nah, itu sudah kita ajukan sebagai Taman Bumi atau Geopark Bayah Dum. Kenapa dinamakan Bayah Dum? Karena ini adalah terkait pada
kejadian di masa lampau di mana ada proses alam yang sangat besar dan sangat berpengaruh, yaitu pertemuan atau tabrakan dua lempeng Indo-Australia dan Sunda. Nah, itu dari tabrakan itu menimbulkan adanya satu singkapan, jadi ada terangkat dan membentuk sebuah rongga di bawah itu yang membentuk kubah. Nah, berkahnya dari proses alam itu kita banyak menjumpai beberapa mineral-mineral penting. Nah, bisa kita saksikan saat ini misalnya Cipotok, di Corotan itu banyak mineral-mineral penting yang berharga, yang bernilai ekonomis, dan itu tentunya akan bernilai strategis untuk pengembangan perekonomian negara. Gitu. Samping itu juga proses alam itu kita abadikan, karena saat ini kita sudah turun SK-nya dari Menteri SDM terkait 32 geosite tadi ya. Nah, sekali lagi kalau destinasinya kita sedang upayakan untuk dibangun di beberapa geosite penting yang itu akan menjadi tempat belajar, tempat residensi para pembelajar, para mahasiswa, pelajar, seluruh masyarakat untuk bisa belajar dari proses alam yang sudah terjadi jutaan tahun yang lalu dan kita masih bisa saksikan sebagai evidence, sebagai bukti bahwa alam ini berproses. Ya. Kalau untuk ini Pak, untuk kesiapan infrastruktur nih Pak ya, jadi kan apa sih merubah konsep yang boleh dikatakan kan Kabupaten Lebak ini punya tipikal wisata massal ya Pak ya, wisata massal yang dibatas sebatas kepuasan gitu ya, dan sekarang ini lebih mengarah ke edukasi gitu ya, lebih ke kesadaran intelektual gitu ya. Nah, dari segi infrastruktur edukasi misalkan, apakah kita punya semacam Tourist Information Center misalkan, ataukah perpustakaan, ataukah museum geologi misalkan. Nah, kira-kira gimana tuh Pak menurut tanggapan Bapak? Alhamdulillah juga di tahun ini kita sudah memiliki beberapa dasar hukum dari mulai peraturan bupati, keputusan bupati, kemudian juga dibentuk badan pengelola Geopark Bayahdum. Kebetulan saya salah satunya di bidang perencanaan, penelitian dan konservasi. Salah satu tugas kami juga di badan pengelola adalah mengembangkan geosite ini menjadi destinasi ekowisata, destinasi geowisata. Yang ini nanti akan juga memberikan edukasi yang yang secara komprehensif lah kepada masyarakat. Kita buka juga nanti webnya, yang di situ ada informasi terkait geopark. Nah, jadi di geosite sendiri kita buka signboard. Signboard itu ada informasi terkait aktivitas atau bukti-bukti kegeologian yang bisa direkam dan kita dibuatkan semacam papan informasi, kemudian ada mungkin di situ ada informasi yang kita putar terus di screen supaya nanti ada animasinya gitu. Yang jelas ini dibentuk juga dengan kreativitas putra-putri terbaik di Lebak yang kita rekrut juga dengan istilah Geopark Youth Forum. Nah, ini untuk barisan mudanya, nanti mereka lah sebagai ujung tombaknya, sebagai pengelola geosite juga yang nanti akan memanage informasi di geosite. Intinya bahwa informasi di setiap geosite itu akan kita sediakan karena sekali lagi turis yang datang ke sana itu bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya saja, tetapi untuk melakukan pembelajaran dan berkonservasi. Kemudian untuk ini Pak, untuk kondisi wilayah gitu ya, untuk masalah apa sih lingkup daripada Bayahdom itu kan nggak semuanya ruang publik ya Pak ya. Jadi kan ada beberapa tanah-tanah yang dimiliki misalkan oleh PT Semendo misalkan ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan misalkan. Nah, itu gimana tuh Pak untuk pengaturannya, pengelolaannya gitu kan? Apakah masih udah diperhitungkan belum Pak gitu? Sudah kita atur karena di awal itu sudah kita prediksi dan di dalam peraturan bupati terkait dengan Geopark Bayahdum ini juga sudah diatur tata cara bagaimana pengelolaan tanah yang
berada dalam okupasi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan besar, kemudian ada juga yang milik masyarakat, ada juga yang milik BUMN seperti Perum Perhutani, ada juga yang di dalam kawasan Taman Nasional, yang itu biasanya terkait dengan habitat dari biodiversity dalam lingkup Geopark Bayah Dom. Jadi intinya itu sudah diatur bagaimana nanti tata caranya, sehingga kegiatan produksi dan kegiatan konservasi itu juga tidak saling bertabrakan. Yang melakukan kegiatan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap berjalan, begitu juga yang kita punya misi konservasi ini juga harus tetap dilaksanakan, karena betapapun ada mineral penting di sana, tetapi jangan sampai nanti anak cucu kita tidak mengenal bahwa itu adalah evidence dari geosite yang ada di sekitar situ. Dan kita berandai-andai Pak ya, kita berandai-andai positif dulu ya misalnya. Nah, jika kemudian program ini sudah terlaksana secara baik nih, kemudian apa sih yang akan dicapai selanjutnya gitu ya? Misalnya puncak targetan puncaknya itu apa sih Pak dari program ini? Yang pertama sekali lagi ini adalah upaya konservasi, di mana ada upaya pengawetan, upaya perlindungan, sehingga sekali lagi generasi muda, generasi selanjutnya setelah kita itu, karena tugas merawat dan menjaga itu ada pada kita hari ini. Nah, sehingga nanti mereka untuk masa depan itu masih bisa mengenal, oh ini ada aktivitas kegeologian yang ada di Kabupaten Lebak. Ini ada bukti-bukti aktivitas alam, aktivitas geologi yang masih bisa mereka saksikan, bisa lihat, bisa dipelajari gitu ya. Dan selebihnya itu sebagai upaya yang juga nanti akan secara berkelanjutan membangun basis ekonomi masyarakat dengan kegiatan turismenya. Nah, ini juga diharapkan bisa mendatangkan benefit bagi masyarakat kita gitu. Dan terakhir nih Pak ya, untuk pesan untuk generasi muda nih Pak ya, dalam kaitan program ini gitu, ada pesan-pesan khusus juga untuk para generasi muda nih. Kebetulan kan ini yang pendengar saya juga ya, kebanyakan kan anak-anak muda nih. Ini cocok sekali nih. Untuk anak-anak muda, kami berpesan satu hal, bahwa pertama, tugas Anda adalah sekarang untuk peduli kepada lingkungan, kepada alam gitu. Itu yang memberikan indikator bahwa Anda siap mengelola negeri ini ke depan. Bagaimana Anda bisa mengelola dan memanage negeri ini ke depan kalau tidak mengenal lingkungannya secara fisik, lingkungannya secara sosial gitu ya, secara kultural. Dan ini sebagai modal dasar bagaimana kita bisa mengembangkan sesuatu, mengembangkan aset, bahwa geoheritage ini, warisan geologi ini juga merupakan aset penting yang harus dijaga, yang ke depan mungkin ini ada beberapa hal yang bisa berguna untuk kehidupan di masa depan nanti, kita tidak tahu ya. Dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lagi-lagi tugasnya adik-adik generasi muda ke depan harus lebih baik lagi dari generasi kami hari ini, sehingga bisa mengelola aset sumber daya alam yang sangat kaya yang ada di Kabupaten Lebak ini menjadi manfaat, menjadi welfare bagi negara ini gitu ya. Oke teman-teman, ini bisa dari tadi kan udah kita saksikan ya pemaparan dari Pak Haris Kadapi. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu gitu Pak ya, dan juga kita sedang berada sebenarnya lagi berada di Sukabumi nih ya. Jadi mohon maaf nih jika suaranya berisik gitu, cuman kita berusaha menyajikan informasi sebaik mungkin. Nah, jika teman-teman masih penasaran atau ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya ke Pak Aris, bisa datang ke sekretariat atau bisa minta IG-nya nggak Pak, atau bisa di DM nggak, atau gimana? Sementara ini IG saya lagi tidak aktif, tetapi lebih baik sih memang bisa dibuka di web Geopark Bayah Dom Lebak gitu. Tinggal di search aja Geopark Bayah Dom Lebak gitu. Kemudian bisa datang langsung ke sekretariat kami, sementara ini masih di kantor Bapelitbangda Kabupaten Lebak, yang dulu kantor Bapeda Kabupaten Lebak, di samping gedung sekretariat daerah Kabupaten Lebak di alun-alun. Terbuka Pak ya, boleh kunjungan.
Terbuka untuk umum silahkan. Dan nanti tadi kaitan dengan informasi yang kami sajikan nanti ada di setiap geosite terkait warisan geologi yang ada di situ. Ya, terima kasih. Ini Pak Aris Kadafi.